Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Vera Linda Sari, kelas 1H, NIM 2020 015316. Pada pembahasan kali ini, saya akan menyampaikan tentang hardware atau perangkat keras. Yang pertama, pengertian hardware. Yang kedua, fungsi hardware. Yang ketiga, jenis-jenis hardware. Pengertian hardware. Hardware atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan nama perangkat keras, yaitu salah satu komponen yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung, atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Hardware dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan. Dengan adanya perintah yang dapat dimengerti oleh hardware tersebut, maka hardware dapat melakukan berbagai kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi perintah. Fungsi hardware. Yang pertama, menerima input. Hardware berfungsi untuk menerima input yang dikirimkan oleh user. Yang kedua, mengolah data. Hardware berfungsi untuk mengolah data yang diterima menjadi informasi baru yang berguna dan dapat dimengerti oleh manusia. Yang ketiga, memberikan output. Hardware berfungsi untuk memberikan output kepada user setelah proses pengolahan input selesai. Yang keempat, menyimpan data. Hardware adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan data output yang dihasilkan dan biasanya tersimpan dalam perangkat penyimpanan sekunder komputer. Jenis-jenis hardware. 1. Input device. Input device atau perangkat masukan merupakan bagian komputer yang bertugas untuk memasukkan data ke komputer agar diproses lebih lanjut. Contoh-contoh dari input device. Yang pertama, keyboard. Keyboard memiliki fungsi untuk mengetik atau memasukkan karakter berupa huruf, angka, dan simbol, serta untuk memasukkan perintah operasi tertentu. Yang kedua, mouse. Mouse adalah alat yang digunakan untuk menggerakkan kursor dan menunjuk aplikasi program pada layar monitor. Oleh karena itu, mouse harus digerakkan di atas permukaan rata dan cukup keras. 2. Process device. Process device atau perangkat pemrosesan merupakan sebuah perangkat yang berfungsi menerima input data dari peralatan input dan memprosesnya menjadi sebuah informasi yang akan ditampilkan untuk pengguna komputer. Contoh dari komponen process device. Yang pertama, motherboard. Motherboard berfungsi menghubungkan seluruh komponen penyusun komputer seperti prosesor, RAM, hard disk, power supply, dan VGA. Yang kedua, prosesor. Prosesor atau otak komputer merupakan komponen komputer yang berfungsi mengendalikan kerja komputer. 3. Output device. Output device adalah perangkat komputer yang digunakan untuk menyampaikan informasi seperti teks, suara, animasi, gambar, dan lain sebagainya ke pengguna komputer. Contoh dari komponen output device. Yang pertama, monitor. Monitor merupakan perangkat output komputer yang berfungsi sebagai layar tampilan komputer yang dapat berupa pesan, informasi, gambar, video, ataupun meminta masukan kepada pengguna.
Yang kedua, printer. Printer merupakan alat output komputer yang digunakan untuk mencetak tulisan, gambar, tabel, dan tampilan lainnya dari komputer ke media kertas atau yang sejenis. 4. Storage device. Storage device atau perangkat penyimpanan adalah perangkat komputer yang digunakan untuk menyimpan data, baik berupa teks, audio, video, gambar, maupun aplikasi program dalam bentuk file atau folder. Contoh dari komponen storage device. Yang pertama, disket. Disket atau floppy disk merupakan perangkat penyimpanan yang tersusun atas media magnetis bulat yang bentuknya tipis dan lentur, serta dilapisi lapisan berbentuk persegi atau persegi panjang. Yang kedua, flash drive atau flash disk. Flash drive atau USB drive atau flash disk merupakan tempat penyimpanan data pada komputer. Bentuknya kecil, ringan, dan mudah dibawa menjadikan flash drive diminati oleh banyak orang. 5. Peripheral device. Peripheral device adalah perangkat tambahan untuk memasukkan dan mengeluarkan informasi dari perangkat, baik perangkat gadget, perangkat komputer, atau perangkat lainnya. Contoh dari komponen peripheral device. Yang pertama, UPS. UPS merupakan perangkat keras yang digunakan sebagai penyimpanan daya listrik sementara apabila terjadi pemadaman daya atau terputusnya suplai daya utama dari PLN. Yang kedua, modem. Kegunaan modem dititik beratkan sebagai perantara untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet. Berikut adalah daftar referensi dari makalah yang saya buat. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.